Kalau salam wajib dijawab ya? Wajib enggak wajib? Wajib ya? Diulang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa tub alaina tawbatan nasuha. Rabbi zidna ilman nafi'an wa zid alaina amalan maqbulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu. Mohon dijawab ya. Kita ingin hidup senang apa hidup susah? Senang ya. Ingin hidup mudah atau ingin hidup sulit? Mudah. Jadi ingin hidup kita senang, kemudian mudah. Dunia saja atau dunia akhirat? Dunia akhirat. Jadi dunianya senang, akhiratnya senang. Dunianya mudah, akhiratnya mudah. Ada orang yang dunianya senang, akhiratnya susah. Ada nggak? Ada. Ada lagi yang dunianya mudah, akhiratnya sulit. Ada nggak? Ada. Nah, saya maunya hidup itu di dunia mudah, di akhirat juga mudah. Di dunia senang, di akhirat juga senang. Nah, itu ada syaratnya ya. Jadi kalau syaratnya ini terpenuhi, ya kita terpenuhi. Hidup mudah, dunia akhirat, hidup senang, dunia akhirat. Tapi kalau syaratnya ini nggak terpenuhi, ya bisa jadi di dunia sulit, di akhirat sulit, atau di dunia mudah, di akhirat sulit. Bisa jadi seperti itu. Di dunia senang, di akhirat apa? Susah. Atau di dunia susah, di akhirat susah. Nah, zaman sekarang ini banyak ya. Lebih banyak sekarang itu di dunia susah. Di akhirat juga susah. Udah ada kacau semua itu. Sudah susah di dunia, susah di akhirat. Kalau susah di dunia, senang di akhirat, masih agak-agak lah ya. Agak mendingan gitu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita hidup di dunia mudah, di akhirat mudah, di dunia senang, di akhirat senang. Ada syaratnya. Nah, itu salah satu syarat ya di sini yang perlu kita perhatikan. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Ini rumus ya. Rumus dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan ini. Surah Al-Baqarah di ayat 61. Ya. Sudah hafal belum? Sudah. Ya, tapi bisa lupa ya.
Atau belum hafal ya? Bisa sudah hafal tapi lupa, atau memang belum hafal. Ya sudah, yang penting dibaca nanti ya, dibaca. Nah itu ada ayat ya, ayat berapa tadi? 61. Itu di situ ada kalimat duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu. Ya. Kemudian di ayat surat Ali Imran ya. Nah, surat Ali Imran ayat 112. Nah, ini yang mungkin hari ini yang kita bahas agak panjang ya. Surah Ali Imran ayat 112. Di situ bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dilatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, coba kalau sampai di situ kita artikan ya. Duribat. Apa makna duribat? Kalau kita lihat terjemah di sini ya. Duribat itu maknanya diliputi, dihampiri, dihampiri, ya. Atau dirasakan alaihim atas mereka. Apa yang akan dirasakan oleh mereka? Apa yang akan menghampiri mereka? Yaitu adzillatu. Apa itu adzillatu? Kehinaan, kesulitan, kesusahan. Ainama fukifu, di mana saja mereka berada. Ya, jadi di mana saja mereka berada, merekanya siapa ini? Manusia. Di mana saja kita berada akan diliputi kehinaan, diliputi kesulitan, diliputi kesusahan. Illa kecuali bihablin minallah. Kecuali dengan menjaga hubungan baik dengan Allah. Wa hablin minan nas, dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Nah ini yang antum pegang nih, ya. Ini yang pertama. Ada dua bagian. Maknanya semua orang itu hidupnya akan susah, hidupnya akan sulit, kecuali yang pertama adalah kita, kalau bahasa saya ya, menyenangkan Allah. Yang pertama. Yang kedua, menyenangkan manusia. Hubungan kita akan baik dengan Allah kalau kita menyenangkan Allah, membuat Allah ridho. Hubungan kita akan baik dengan manusia kalau kita menyenangkan manusia, kalau manusia ridho. Kalau bagian yang pertama nggak banyak masalah ya, karena sudah pasti benar. Menyenangkan Allah itu sudah pasti benar. Nah yang harus hati-hati adalah menyenangkan manusia. Sebab salah-salah kita bisa jadi senang di dunia tapi susah di akhirat. Maka kalau untuk menyenangkan manusia ada syaratnya lagi. Menyenangkan manusia dalam kerangka syariat. Ya, yang kedua. Kalau menyenangkan Allah, ya otomatis dalam kerangka syariat. Ya, atau kita simpulkan
Bagaimana kita menyenangkan Allah? Ya dalam kerangka syariat sudah pasti. Menyenangkan manusia juga dalam kerangka syariat. Emang ada menyenangkan manusia bukan dalam kerangka syariat? Ada. Misalnya ada orang sukanya mabuk-mabukan. Apa yang menyenangkan dia? Apa yang bisa kita menyenangkan dia kalau dia sukanya mabuk-mabukan? Ngasih minuman keras. Senang nggak orang mabuk dikasih minuman keras? Senang. Tetapi itu menyenangkan bukan dalam kerangka syariat. Jadi bisa jadi ketika kita memberi minuman keras pada orang yang mabuk-mabukan, kita disenangi sama dia. Mereka akan ya menjadi pendukung kita. Kita bisa mudah urusannya kalau berhadapan dengan mereka. Tetapi di akhirat nanti susah gitu. Karena itu hal yang diharapkan oleh Allah. Ya jadi dua harus perhatikan. Bagaimana kita menyenangkan Allah dalam kerangka syariat sudah pasti. Kemudian bagaimana kita menyenangkan manusia dalam kerangka syariat. Kemudian syarat yang ketiga, nanti kita bahas satu-satu ya. Syarat yang ketiga agar kita hidup senang dan mudah dunia akhirat, maka senangkan waktu. Apa? Senangkan waktu. Al-waktu kas say. As-sa'ah kas say. Waktu itu seperti apa? Pedang. Kalau kita enggak senangkan waktu, waktu akan melibas kita. Waktu di dunia kita akan libas oleh waktu dunia. Waktu di akhirat kita pun akan dilibas oleh waktu akhirat. Ya, jadi ada berapa syaratnya untuk kita bisa senang dan mudah hidup kita dunia akhirat? Ada 3. 1, senangkan Allah. Yang kedua, senangkan manusia dalam kerangka syariat ya. Yang ketiga, senangkan waktu. Semuanya tiga-tiganya dalam kerangka syariat. Baik, kita bahas yang pertama. Senangkan Allah. Bagaimana kita menyenangkan Allah? Bagaimana kita menyenangkan Allah? Nah, kalau kita menyenangkan Allah ya, memang beda dengan menyenangkan manusia. Kalau menyenangkan Allah intinya adalah kita rajin-rajin, sungguh-sungguh minta sama Allah. Jadi kalau kita ingin menyenangkan Allah, maka rajin-rajinlah minta kepada Allah. Sungguh-sungguhlah minta kepada Allah. Banyak-banyaklah minta kepada Allah. Dan sebaik-baik minta kepada Allah adalah di waktu sholat. Boleh enggak kita minta kepada Allah di luar sholat? Boleh. Tetapi sebaik-baik minta kepada Allah di waktu sholat. Makanya ada ayat yang menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Apa bunyinya? Al-Baqarah 153. Saya baca sekali ya, nanti habis itu aku ikuti ya. Saya baca sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Diulangi ya bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzubillah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha
antum harus hafal ayatnya. Jadi kalau kita ingin hidup senang dunia akhirat, hidup mudah dunia akhirat, yang pertama kita harus rajin-rajin sholat, banyak-banyak sholat, sungguh-sungguh sholat. Karena Allah itu adalah paling senang kalau dimintai. Makanya ada ayat ud'uni astajib lakum, mintalah padaku. Ayat tadi menyatakan 153, hai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Kita disuruh minta. Minta apa? Minta apa? Pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar maksudnya apa? Ya minta terus sampai Allah ngasih. Kalau Allah belum ngasih, kita minta terus. Itu namanya sabar. Allah belum ngasih, kita sudah berhenti minta, berarti kita enggak sabar. Tapi ininya sholatnya, minta kepada Allah dengan sholat itu. Waktu yang terbaik untuk minta kepada Allah dalam sholat ketika sujud. Ya. Jadi antum kalau punya kepentingan, punya keperluan ya, yang belum tercapai, minta sehat, minta pinter, minta pokoknya macam-macam ya. Maka mintalah kepada Allah dengan sholat, terutama di waktu sujud. Karena kata Rasulullah, adapun kalian ketika ruku, maka agungkanlah Allah. Jadi kalau kita ruku, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apa artinya? Maha suci Allah yang maha agung. Kita agungkan Allah ketika ruku. Dan adapun ketika kalian sujud, maka mintalah dengan sungguh-sungguh. Dan perbanyaklah kamu minta ketika sujud. Jadi perbanyaklah minta dan bersungguh-sungguh, supaya permintaan kita layak atau pantas untuk dikabul. Nah itu makanya kemarin yang saya ajarkan di semua kelas di awal pembelajaran di semester 2, doa ketika sujud. Kalau salat sunnah sujud ada berapa kali? Salat sunnah 4. Kenapa? Karena ada 2 rakaat. Ya, 1 rakaat 2 kali sujud, berarti 2 rakaat 4 kali sujud. Nah itu saya kemarin kerangkakan doa ya, terutama dari kelas 9 sampai kelas 12. Kelas 7, kelas 8 berarti belum dapat. Nanti bisa minta ya. Yang kelas 7, kelas 8 minta sama kakak kelasnya. Itu 4 doa itu saya sarikan dari hadis Rasulullah. Doa sangat penting yang seringkali nggak diamalkan. Ya, kita nggak minta kepada Allah, bagaimana kita akan mendapatkan kesenangan? Ada doa-doa terpenting nggak diminta sama Allah. Ya. Sujud pertama apa kemarin? Bunyinya Allahumma gfir. Dijamakkan ya. Allahumma gfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Yang membuat orang itu banyak mendapatkan kesulitan dan nggak dapat jalan keluar adalah karena dosa-dosanya. Kalau ditanya antum punya dosa apa enggak? Bukan punya, banyak. Kenapa nih mati?
Dimati setan kali ya. Setan itu nggak suka kalau manusia dapat ampunan. Ya, setan nggak suka. Ada setannya berarti ini. Usil. Biar kita tetap banyak dosanya. Wala nuziqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Ini Allah bersumpah di sini. Dengan dosa-dosa itu Allah akan membuat ya, menimpakan kepada manusia yaitu adzabul adna. Siksaan-siksaan kecil. Selain siksaan besar nanti dunal adzabil akbar. Siksanya besar belum nanti di akhirat. Jadi kalau kita punya dosa akan dapat siksa di dunia, juga akan dapat siksa di akhirat. Bagaimana caranya supaya nggak dapat siksa? Minta ampun sama Allah. Jadi antum harus sungguh-sungguh nanti itu. Ketika kita minta ampun kepada Allah. Allahumma ighfir dzunub. Kalau kita mintanya nggak sungguh-sungguh, nggak pantas untuk diijabah sama Allah. Nah itu dalam rangka kita menghindari ya, dari siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah salah satu contohnya siksa di dunia sekarang yang lagi marak, yaitu kebakaran di Los Angeles. Kemarin saya baca terakhir, itu wilayah kebakaran sudah mencapai 40.000 hektar. Saya baca terakhir kemarin 40.000 hektar. Padahal luasnya satu kabupaten di Jakarta, ya kemarin saya baca, itu sekitar ada yang 11.000 hektar. Jadi kalau 40.000 hektar berarti berapa kali? 4 kali berarti 4 kabupaten Jakarta atau 4 kota madya Jakarta. 4 kota Jakarta ya. Berarti 1 Jakarta itu sudah kebakaran. Itu salah satu adab Allah di dunia. Itu disebut adabul adna. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, yaitu mau menyadari kesalahannya dan mau minta ampun kepada Allah. Ya, jadi agar kita tidak mendapatkan kesulitan yang banyak, harus rajin-rajin minta ampun kepada Allah. Boleh enggak doa itu dibaca di luar sujud? Boleh. Tetapi tadi sebaik-baik doa adalah ketika sholat. Sebaik-baik doa ketika sholat adalah ketika sujud. Nah maka kita coba manfaatkan sujudnya. Yang kedua minta apa tadi? Yang sujud pertama, wa tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkan hati kami. Kalau orang hatinya bersih, maka yang akan keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang penuh manfaat. Tapi kalau orang hatinya kotor, apa yang keluar ucapannya? Ucapan-ucapan yang merusak. Dan sebagian besar manusia masuk ke neraka gara-gara apanya? Lisannya. Dan juga kemaluannya. Ada 2 lubang yang sangat berbahaya, yang kebanyakan manusia masuk neraka gara-gara itu. Lubang yang pertama namanya lisan. Lubang yang kedua namanya kemaluan. Semua kita punya 2 lubang itu, betul nggak? Betul apa nggak betul? Betul. Nah, kita minta sama Allah, wa tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkan hati kami, sehingga kalau hati kami bersih, lisan kita yang keluar hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga adalah wa hasin furujana. Ya Allah, jagalah kemaluanku. Saya jamin ya, saya jamin ini.
kita nggak bakalan bisa menjaga kemaluan kita. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa mata orang jelalatan? Kenapa jelalatan? Karena dorongan dari kemaluannya. Ya setan udah pasti. Kenapa orang selingkuh? Dorongan dari kemaluannya. Kenapa orang zina? Dorongan dari kemaluannya. Dan dijamin gak ada satu orang pun yang mampu menjaga kemaluannya, kecuali kalau Allah menjaganya. Maka gak ada cara lain agar Allah menjaga kemaluan kita. Kita minta kepada Allah, wa hasin furujana. Ya Allah, jagalah kemaluan saya, biar mata saya gak jelalatan, biar hati saya gak jelalatan, biar pikiran saya gak jelalatan. Kemudian sujud kedua apa kemarin? Sujud kedua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Orang punya ilmu dengan nggak punya ilmu, hidupnya mudah yang mana? Punya ilmu. Ada HP rusak, bingung ini HP rusak kenapa ya? Padahal cuma ada satu kabel yang lepas. Kalau kita punya ilmunya, nah gampang. Ini yang paling kabel nih. Udah dibenerin sebentar, selesai. Jadi semua ilmu itu akan memudahkan kita. Makanya Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu ilman sallallahu tariqan ila jannah." Akan dimudahkan masuk ke surga dunia, surga akhirat, kalau orang itu punya ilmu. Dan ilmu yang kita miliki, yang kita tuntut, yang kita cari, nggak akan ada manfaatnya kalau Allah nggak memberi kita manfaat. Makanya kita sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, agar kita diberi ilmu dan ilmunya manfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban. Ya Allah, aku mohon kepadamu rizki yang bagus. Apa rizki yang bagus? Halal cukup. Halal tapi gak cukup, enggak bagus rizkinya. Atau cukup tapi gak halal, itu juga enggak bagus. Apa contohnya rizki gak bagus? Gak bisa bayar SPP. Udah terus terang aja. Nggak bisa bayar SPP berarti rizkinya nggak bagus. Atau punya utang-utang lain nggak bisa bayar berarti rizkinya nggak bagus. Terus gimana supaya bagus rizkinya? Minta sama Allah. Sungguh-sungguh ketika sujud. Ya Allah, saya belum bayar SPP. Saya belum bayar uang pangkal. Saya belum bisa beli baju dan seterusnya. Jelas di sini kita butuh sama Allah. Atau sudah kepenuhan semua tapi saya belum naik gaji, saya belum punya rumah, saya belum punya mobil. Nah biar punya, gimana caranya? Minta sama Allah. Gimana mintanya? Sholat, sujud. Ketika sujud minta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ustaz, saya sudah minta tapi belum diberi. Minta terus, kan tadi sudah disampaikan sama Allah. Kalau minta kepada Allah, sabar. Sabar maksudnya apa? Jangan berhenti minta sebelum dikasih. Belum dikasih udah berhenti, namanya nggak sabar, salah sendiri. Yang ketiga apa tadi doanya? Wa amalan mutaqabbalan. Sholat nggak diterima, fawailul lil musallin. Sholat tapi celaka. Kenapa? Sholatnya nggak diterima. Puasa tapi celaka. Kenapa? Puasanya nggak diterima. Oh, berarti supaya kita nggak celaka, amalan-amalan ibadah kita harus diterima sama Allah. Bagaimana caranya supaya diterima?
Minta sama Allah. Allah itu paling senang dimintai. Wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta terus sama Allah sampai mati, kita minta sama Allah. Sujud yang ketiga apa bunyinya? Yang ketiga, Allahumma aksir malana wa waladana atau wa auladana, boleh ya, wa waladana atau wa auladana, wa barik lana bima a'tayna. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Ya Allah, perbanyaklah duit saya, perbanyaklah harta saya, tinggikanlah jabatan saya. Kalau antum hidup duitnya banyak, jabatannya tinggi, seneng nggak? Seneng. Minta aja, Allah nyuruh minta ya. Dan ini hadis yang diajarkan Rasulullah. Dulu saya waktu belum tahu hadis ini, saya mau minta begitu, malu sama Allah. Mau minta duitnya dibanyakin, malu. Oh, takutnya nanti, wah kamu kok minta duit, nggak minta surga, takutnya gitu. Ya ternyata ini doa diajarkan sama Rasulullah. Dan ini saya sampaikan ke antum juga belum lama, baru kemarin. Ya, kenapa? Saya juga baru dapat, dulu saya belum dapat. Jadi anak-anak atau santri-santri yang udah lulus belum dapat doa ini, ya. Jadi nanti antum bagi-bagi itu pada alumni-alumni ya, dibagi ya. Kalau antum bagi, alumni mengamalkan, antum juga dapat pahala. Ya karena ini dulu belum saya pernah ajarkan, baru kali ini saya ajarkan, karena saya juga baru dapat. Tadi kita udah minta rizki yang bagus, yang cukup dan halal. Sekarang kita minta banyak. Boleh nggak minta banyak sama Allah? Boleh ya, karena Allah Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya. Allah memberikan ya sesuatu kepada hambanya, semuanya minta Allah kasih. Itu kekayaan Allah nggak kurang sedikit pun. Allah bisa bikin lagi. Ya maka mulai hari ini ya, supaya alumni-alumni atau santri-santri Nurul Ilmi ya, jadi orang kaya semua. Baca doanya. Kalau nggak sekarang, besok kayaknya, ya. Kalau nggak besok, besoknya lagi. Yang jelas kalau minta kepada Allah pasti dikasih. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma aksir malana. Nah, kalau kita udah banyak hartanya, minta Allahumma aksir malana wa waladana atau wa auladana. Kalau tadi Allah maksir amwalana atau malana, wa waladana atau wa auladana, boleh-boleh aja. Orang hidup sudah nikah, gak punya anak, gimana? Senang atau susah? Udah nikah gak punya anak, senang apa susah? Susah. Nah terus gimana? Minta sama Allah. Ya, minta anak. Anak kita nikah, belum punya anak lagi, berarti kita belum punya cucu. Senang apa susah? Susah. Minta. Ya jadi makna bahwa waladana itu bukan cuma anak, tapi keturunan juga. Minta aja. Terus apa lagi mintanya tadi? Waladana wa barik lana bima a'taytana. Ya Allah, berikanlah barokah kepada apa yang Engkau telah berikan pada kami. Kalau kami diberi harta, jadikan harta kami barokah. Kalau kami dikasih anak, maka jadikanlah anak kami barokah. Apa itu anak dan harta yang barokah? Adalah harta dan anak yang membawa kita ke surga. Ada nggak harta yang membawa manusia ke neraka? Ada, contohnya siapa? Firaun. Ya. Ada nggak anak yang membawa ke neraka? Banyak. Anak siapa? Anak yang durhaka. Ya, itu bisa menyeret orang tuanya ke
neraka. Maka kita minta, ya Allah, kalau Engkau berikan kami harta yang barokah. Kalau Engkau berikan anak yang barokah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Apa artinya? Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Apa maksudnya hisab yang mudah? Kalau kita punya dosa, kita punya pahala, yang Allah hitung pahalanya toh. Pahalanya dihitung, dosanya nggak dihitung. Sebab kalau manusia dihitung pahalanya dan dosanya, pasti manusia masuk neraka. Udah pasti itu. Karena semua manusia banyakkan dosanya daripada pahalanya. Oh, berarti kalau manusia dihitung dengan data yang ada, oh semua kita pasti masuk neraka. Karena pasti dosa kita lebih banyak. Dosa mata, dosa lisan, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki. Banyak banget dosa kita. Maka minta supaya ya Allah yang dihitung, yang pahalanya saja, dosanya jangan dihitung. Caranya gimana? Minta. Allahumma hasibna hisaban yasira. Nah, yang terakhir, doa yang keempat apa? Ada 5 ya. Yang keempat apa? Sujud keempat. Allahumma inna nas'aluka ta'jila afiyatika wa sabran ala baliyatika wa khurujan minad dunya ila rahmatika. Ya Allah, saya mohon kepadamu cepatnya kepulihan, cepatnya pemulihan, cepatnya kebaikan. Kalau sakit cepat sembuh, kalau goblok cepat pinter, kalau susah cepat senang, kalau sulit cepat mudah. Minta dicepetin, ya Allah, jangan lama-lama ya Allah. Itu maksudnya. Antum kalau sakit pinginnya lama atau cepet? Cepet. Itu minta sama Allah. Ya sakit itu udah lama nggak sembuh, tapi nggak mau minta sama Allah, nggak minta cepat maksudnya. Wasabran ala aliyati, ya Allah berilah aku kesabaran ya atas ujianmu, atas musibahmu. Kalau nggak dikasih kesabaran pasti stres saya, pasti gila saya. Kenapa itu kemarin ada seorang ayah bunuh istrinya, bunuh anaknya, kemudian dia gantung diri. Udah istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, dianya gantung diri. Kenapa? Karena nggak bisa sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Maka mulai sekarang minta sama Allah. Antum stres, ya. Mau di pondok, mau di rumah sama aja stres. Kalau nggak bisa sabar, maka minta sama Allah sabran ala baliyati. Kemudian apa yang ketiganya? Wa khurujan minad dunya ila rahmatik. Ya Allah, keluarkanlah aku dari dunia ini menuju rahmatmu. Atau ya Allah, mampukan aku keluar dari dunia ini menuju rahmatmu. Maksudnya apa? Ya Allah, kapanpun aku mati, mohon jadikan aku matinya mati husnul khotimah. Illa wa antum muslimun. Jangan sampai saya matinya menuju murkamu. Ya sudah di dunia capek-capek ibadah, capek-capek kerja, capek-capek mondok, begitu mati menuju murka Allah. Naudzubillah min. Maka berdoa sama Allah, minta ya. Wa khurujan minad dunya ila rahmatik. Mampukan aku ya Allah, kapanpun aku keluar dari dunia ini menuju rahmatmu. Kemudian setelah salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita minta kepada Allah. Ini doa ini kelima ya. Antum boleh baca setelah salam, boleh baca setelah zikir, kemudian berdoa dengan doa ini. Ya, atau kalau jadi imam, ini doa ini dibaca ketika baca doa, nanti diaminkan sama jamaah. Apa bunyinya? Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahalina wa amwalina
صلاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. Ini panjang, nggak saya bahas hari ini karena itu waktunya mau habis. Saya ingin bahas yang kedua dan ketiga. Tapi ininya dalam doa yang terakhir tadi adalah kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kesejahteraan di dunia, kesejahteraan di akhirat, dijaga dari semua penjuru, dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dijaga, minta dijaga sama Allah. Ya, karena setan itu selalu menggoda kita, mengganggu kita dari segala arah, mau dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Kalau Allah nggak menjaga kita, sudah deh, habis kita. Kenapa antum ketika di KBM itu ngantuk? Atau sekarang ini udah ngantuk, kenapa? Karena nggak dijaga sama Allah. Kalau dijaga sama Allah, lagi belajar enggak tidur, enggak ngantuk, enggak, dijamin. Ya lagi belajar tidur, waktunya tidur malah ngobrol, ya itu berarti tandanya tidak dijaga sama Allah. Bagaimana supaya dijaga? Baca doanya sampai, oh ya alhamdulillah Ustaz, sekarang saya setelah mengamalkan doa, mata itu nggak bisa ngantuk kalau belajar. Tapi kalau udah waktunya tidur, tidur dengan sendirinya, nggak sulit tidur. Ini pas waktunya tidur sulit tidur, pas waktunya belajar malah gampang tidur, gara-gara nggak dijaga sama Allah, mendapatkan serangan dari setan, iblis. Ya kan di dalam Al-Quran disebut setan dan iblis itu yang suka menggoda manusia. Ya, Handel. Itu tadi baru apa tadi? Yang pertama ya, senangkan Allah. Bagaimana cara senangkan Allah? Banyak minta, sungguh-sungguh memintanya. Apalagi rajin-rajin minta. Kapan mintanya? Yang paling bagus di waktu sholat, terutama ketika sujud. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan kesenangan dunia akhirat, mudah dunia akhirat adalah senangkan manusia dalam kerangka syariat. Orang yang paling pertama yang harus kita senangkan adalah orang tua kita, ibu sama bapak beserta guru-guru kita. Antum itu kalau ingin senang hidupnya, senangkan bapak ibu, senangkan guru-guru, senangkan pak kiai, ya, senangkan bu nyai. Pak kiai senang, bu nyai senang, ustadz senang, ustadzah senang. Gimana cara menyenangkan mereka semua? Bagaimana cara menyenangkan pak kiai, menyenangkan bu nyai, menyenangkan ustadz-ustadzah? Gimana caranya? Gimana? Belajar yang sungguh. Udah dijamin kalau antum belajar sungguh-sungguh, Pak Kiai senang, Bu Nyai senang, Ustaz senang, Ustaz senang. Kenapa Pak Kiai riso, Bu Nyai riso, Ustaz riso, Ustaz riso? Kalau melihat santri belajarnya nggak sungguh-sungguh, disuruh nulis nggak nulis, disuruh ngapal nggak ngapal, disuruh setoran nggak setoran, disuruh ngapal malah ngobrol. Kalau antum sebagai guru senang nggak melihat murid yang begitu? Enggak senang. Hati-hati ini antum. Kalau kerjaan antum itu nggak bikin senang orang tua, nggak bisa senang guru, itu semuanya akan bikin sandungan di dunia dan akhirat. Dunianya susah, akhiratnya susah. Jadi sekarang antum kalau mondok, kenapa saya mondok? Jawabannya gampang. Saya ingin nyenengin orang tua. Orang tua antum senang nggak kalau antum mondok? Senang. Ridho ridho walidain. Akan mudah antum hidupnya. Dunia akhirat akan senang antum hidupnya dunia akhirat. Kalau antum niat yang mondok ini menyenangkan orang tua. Disuruh mondok kabur. Coba antum punya anak dipondokin kabur. Antum orang tua senang nggak melihat anak begitu? Ini akan bikin susah dia sendiri ya. Ketika orang tua nggak senang, ini akan susah ini santri ini.
Dulu pernah saya ceritakan kan, seorang santri yang kabur dari pondok, kemudian dia jatuh di rel situ Al-Basyariah, ya, kena rel bawah itu langsung patah apa nih? Patah tulang ini ya, rusuknya, dan mati di tempat. Ya, akhirnya apa? Ya sudah, susah dunia akhirat. Kalau Allah nggak mengampuni, orang tuanya nggak mengampuni, udah itu susah dunia akhirat. Itu salah satu contoh saja. Tapi nggak harus begitu. Artinya susah-susah yang lain Allah akan bisa bikin 1001 macam jalan untuk membuat susah anak ini. Tidak harus jatuh ke rel, nggak harus. Ya, jadi mulai sekarang antum harus berpikir 1000 kali lipat kalau mau kabur dari pondok. Wah, kalau saya kabur nanti orang tua saya susah, orang tua nggak senang. Kalau orang tua saya nggak senang, saya akan susah hidupnya dunia akhirat. Mulai sekarang antum harus berpikir begitu. Ya, jadi apa, ikuti orang tua ngomong apa. Selama orang tua itu ngomongnya dalam kerangka syariah. Orang tua suruh apa, nyuruh antum, ini orang tua lagi kesulitan, udah kamu melacur saja, disuruh melacur. Oh, saya mau menyenangkan orang tua, kenapa? Saya mau melacur. Loh, kenapa melacur? Karena orang tua saya nyuruh saya melacur biar orang tua senang. Ini namanya menyenangkan orang tua bukan dalam kerangka syariah, nggak boleh. Menyenangkan orang tua tapi dengan syarat. Syaratnya adalah dalam kerangka syariah. Ya, jadi apa tadi? Senangkan orang tua, senangkan guru, senangkan Pak Kiai, senangkan Bunyai. Sungguh-sungguh belajar ya. Kemudian melebar lagi, senangkan teman-teman. Senangkan siapa? Teman-teman. Senangkan tetangga, senangkan sahabat. Bagaimana cara menyenangkan mereka semua? Ya, berbagi yang kita punya. Punya senyum, berbagi senyum. Punya maaf, berbagi maaf. Punya doa, berbagi doa. Jangan suka usil, ya. Temennya diusilin. Ya, tadi semalam apa ya, saya share di grup itu. Saya share di grup itu untuk bagaimana supaya meningkat persentase hafalan Qur'annya, yang 10 juznya persentasenya meningkat, lulusan ini yang bisa 10 juz lebih banyak lagi. Saya share di grup. Ya, ada yang komentar ini, komentar itu, tak hapus semua itu. Tak hapus, sudah deh, maunya apa terserah. Yang penting senang gitu aja, akhirnya udah saya hapus itu. Ya, kalau maunya saya itu yang 10 yang sudah sampai juz 4 dijadikan satu, ya, dalam satu kelas khusus, supaya apa? Yang sudah sampai juz 4 itu diintensifkan bagaimana bisa mencapai juz 7, jadi dapat 10 juz. Tapi ada yang maunya begini, udah deh, saya hapus, udah yang seneng aja, maunya senengnya bagaimana, ya, mau dibikin per kelas, mau dibikin per level. Ya, saya nggak mau ribut. Ya, kalau memang maunya per level silakan per level. Kalau maunya per kelas silakan per kelas. Yang penting Anda senang. Jadi saya nggak mau ribut-ribut, nggak mau bersih tegang. Kalau memang mau per level udah bagi per level. Kalau maunya per kelas udah bagi per kelas. Saya hapus semua ini tadi malam itu. Ini kalau ada guru-guru mungkin baca itu. Ya. Karena saya udah pengalaman puluhan tahun di sini. Ya, banyak santri-santri yang sebenarnya bisa mencapai 10 juz, tapi karena dia kembulnya sama anak-anak yang males, ya, dicampur sama anak-anak yang males, ikut males, akhirnya nggak sampai 10 juz. Udah gitu gurunya males sekalian, ya sudah, males ketemu males, jadi males 3 triple, ya. Males triple. Tapi kalau yang sudah sampai juz 4 dipisah. Karena kalau sudah sampai juz 4 itu pasti anak-anak yang rajin sebenarnya. Betul nggak? Betul. Itu anak yang sampai juz 4 sekarang udah ngafal juz 4, insya Allah itu anak-anak yang rajin. Tapi kalau dicampur dengan yang malas, bisa jadi malas. Ya, para komentar seperti ini. Udah deh, sekarang maunya apa terserah. Mau dibikin per level silakan.
mau dibikin perkelas silakan. Ya, saya tinggal nunggu siapa yang ujian, saya uji, yang lulus, yang nggak lulus, yang belum lulus saya bina. Saya kasih tahu begini caranya, begini. Nanti nggak tahu kesimpulannya apa, nanti akan kita rapatkan. Nanti di rapat bagaimana senangnya apa, ya sekarang instruktur senangnya apa, akan saya ikutin. Yang penting senang aja. Ya, jadi sekarang saya programnya bagaimana bikin senang, ya, bikin senang santri, bikin senang guru. Ustadz, santri itu senangnya kalau ustadz ngajar, nonton film. Ini kira-kira kalau seperti ini diikutin terus kerangka syariat atau bukan? Berarti nggak boleh diikuti. Menyenangkan tapi dalam kerangka syariat. Ustadz, kalau belajar itu enaknya biarkan kita tidur. Seneng nggak santri disuruh tidur? Seneng, tapi ini senengnya bukan kerangka syariat. Jangan diikuti kalau yang nggak kerangka syariat, gitu ya. Jadi sekarang programnya bagaimana kita mendapatkan senang kemudahan, maka adalah bagaimana kita menyenangkan teman kita, menyenangkan saudara kita. Yang pertama menyenangkan orang tua dan menyenangkan guru. Nah, tadi teman-teman instruktur kalau senangnya per level, monggo per level. Oh, senangnya ternyata per kelas, silakan per kelas. Pokoknya mereka senang aja. Dan bagi saya per level, per kelas nggak ada masalah ya. Itu masih dalam kerangka syariat. Dan nanti akan rapat instruktur. Ya, terserah senangnya apa. Mau per level silakan, per kelas silakan. Yang penting nanti senang. Oh, senangnya ini tidur bersama, nggak kerangka syariat. Gurunya tidur, instrukturnya tidur, santrinya tidur. Ini nggak benar ini, jangan diikuti. Betul? Nah, yang terakhir ya. Yang pertama tadi apa? Senangkan Allah. Yang kedua, senangkan manusia. Orang yang paling penting untuk disenangkan adalah guru, orang tua, ya Pak Kiai, Ustazah. Kemudian siapa lagi disenangkan? Teman-teman, sahabat, tetangga. Yang terakhir, kalau kita ingin hidup muda, ya kita sampai jam 6 ya, 5 menit lagi. Kalau kita ingin hidup muda, senang dunia akhirat, maka senangkan waktu. Bagaimana cara senangkan waktu? Pedomannya ada di dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Intinya apa? Semua manusia bakalan susah hidupnya. Semua manusia bakalan masuk neraka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Bakal dilempar ke tempat yang sehina-hinanya semua manusia. Kecuali manusia yang mengisi waktunya dengan iman dan mengisi waktunya dengan amal soleh. Kita nggak bisa beriman kalau nggak ngaji, nggak bisa. Mau ngaku beriman nggak bakalan. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang merasa beriman, Nabi di hadapan Allah tidak termasuk orang yang beriman. Bagaimana supaya kita beriman? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau kita ingin imannya bagus, imannya nambah, mau nggak mau kita harus ngaji. Wah, antum diajak ngaji susah, ya. Diajak ngaji tidur, diajak ngaji ngobrol. Imannya nggak naik, waktu marah. Ya. Setelah kita ngaji rajin, ya kita imannya naik, kemudian iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Nah, amal soleh pokoknya semua hal yang baik menurut Allah. Antum tidur pada waktunya, baik apa enggak baik? Baik. Antum makan pada waktu makan, baik apa enggak baik? Baik. Antum tahulah ya, semua yang baik-baik itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan Allah, maka itu dijamin baik. Benar?
Ya, jadi kalau kita ingin senang, ingin mudah dunia akhirat, maka satu, senangkan Allah. Dua, senangkan manusia. Tiga, senangkan waktu. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa kalimah qasidan waghfir lana ma madha. Ya wasi'an karami ya Rabbi bil kalimah waghfir lana. Ya wasi'an karami irhamna ya Rahim irhamna ya sekian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, supaya barokah kita hidup dengan Al-Ghafurul Majid. Subhanallahumma wa bihamdika, syukran lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.